Profesi call spesialis kini mulai banyak dilirik. Permintaannya meningkat, terutama sejak maraknya call marketing. Gak sedikit orang menaruh minat pada pekerjaan ini karena mengincar berbagai benefit, mulai dari gaji yang tinggi, bahkan hingga kesempatan bekerja dari mana saja. Call sendiri merupakan kepanjangan dari Key Opinion Leader atau seseorang yang ahli di bidang atau industri tertentu. Call juga biasanya seseorang yang pendapatnya didengar oleh publik. Sederhananya, call spesialis bekerja mengelola kerjasama antara perusahaan dan call untuk menjalankan strategi marketing. Tertarik menjadi seorang call spesialis? Let's begin! Profesi ini mengharuskan kamu berhubungan secara intens dengan para call dan tim internal perusahaan. Karena harus menjembatani para stakeholders, maka kamu harus bisa berkomunikasi dengan baik dan jelas. Nantinya, kamu harus bisa menerjemahkan ekspektasi tim internal perusahaan menjadi sebuah brief untuk diberikan kepada call. Nggak jarang permasalahan miskomunikasi terjadi di sini, yang kemudian dapat mempengaruhi kesuksesan kampanye marketing dan KPI kamu. Inilah mengapa kemampuan komunikasi sangat penting dimiliki para call spesialis. Kehidupan seorang call spesialis juga nggak lepas dari pekerjaan menganalisis. Sehari-harinya, ia harus memetakan call berdasarkan industri, audiens, dan niche-nya. Tujuannya tak lain untuk menemukan call yang tepat untuk menjalankan kampanye marketing. Ia harus punya daya analisis tajam untuk bisa menentukan call yang cocok dengan niche, tone, dan value, dan audiens yang sesuai dengan perusahaan dan produk yang akan dipromosikan. Gak jarang, daftar call yang mereka berikan ditolak tim internal perusahaan karena gak sesuai dengan ekspektasi. Karena mengelola sejumlah kampanye marketing secara bersamaan, kemampuan project management seorang call spesialis haruslah mumpuni. Sebab ia harus memastikan bahwa setiap kampanye berjalan sesuai timeline dan mencapai KPI yang telah ditetapkan. Tanpa kemampuan ini, bukan tak mungkin semua proyek berjalan kacau dan tidak berhasil mencapai target yang semestinya. Tentu ini mempengaruhi penilaian dan performa kerjanya secara negatif. Ini juga nggak kalah penting. Punya banyak kenalan di bidang yang sama sangat membantu pekerjaan sebagai call spesialis. Apalagi kalau punya koneksi langsung dengan para call. Ini bisa memangkas waktu untuk melakukan bridging komunikasi di awal. Bahkan proses nego rate card bisa berjalan lebih mulus. Tentunya, jangan berharap punya koneksi luas saat pertama kali bekerja sebagai call spesialis. Kecuali kalau kamu sudah masuk circle para call sebelumnya. Kuncinya, bangun dan jaga hubungan yang baik dengan para call yang pernah kamu ajak kerjasama agar kamu meninggalkan kesan positif bagi mereka. Pekerjaan sebagai call spesialis nggak lepas juga dari drama. Di ghosting call atau sang manajer, konten nggak sesuai brief dan enggan direvisi, dan penambahan cost karena request di luar perjanjian kerjasama akan menjadi makanan sehari-hari. Karenanya, seorang call spesialis sebaiknya punya stok kesabaran dan pengenalan diri tanpa batas. Sebab kalau kamu mudah tersinggung atau tersulut emosi, itu bukan nggak mungkin mempengaruhi hubungan kerjasama dengan para call. Lebih lanjut, kesuksesan kampanye marketingnya bisa terganggu. Kalau kamu berminat menjadi call spesialis, coba catat hal-hal yang sebaiknya kamu persiapkan seperti yang telah dirangkumkan ini semua. Umumnya, pekerjaan ini nggak menuntut lulusan spesifik kok. Terpenting, kamu punya pengalaman dan kemampuan yang relevan agar bisa jadi nilai tambah. Semoga beruntung ya. Semoga bermanfaat juga. Salam sukses, Dasya.